Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Ya, Rifki, satu lagi, tadi Kementerian Perhubungan juga memutuskan ada penurunan sewa aplikasi dari sebelumnya 20% menjadi 15%, artinya turun sekitar 5%. Bisa Anda sampaikan bagaimana tanggapan atau respon dari pengemudi ojek online terkait dengan hal ini? Baik, saat ini saya akan menanyakan lagi, Kang, ada penurunan biaya aplikasi sebesar 5%, itu apakah akan berpengaruh kepada ojek online? Penurunan aplikasi itu buat customer apa buat driver? Nah, saya nanya gitu. Nah, kalau untuk customer ya nggak apa-apa, jadi customer lebih untung dong. Buat driver juga lebih enak gitu. Kalau untuk penurunan untuk driver, ya begitu juga gitu. Kalau misalkan harga dari aplikasi ditaikin, customernya bakal ada yang mesen nggak? Nah kan, jadi kalau bisa mah untuk customernya harganya diturunin, untuk driver jangan diturunin, harusnya ditaikin, gitu aja. Ya, demikian hasil perbincangan kami dengan salah seorang driver di Kota Bandung. Eva. Baik, terima kasih Rifki Nafis Basya dari Bandung, Jawa Barat. Berikutnya kita akan ke Rizky Naziah yang berada di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta. Rizky, bagaimana tanggapan penyedia jasa bus dengan adanya kenaikan tarif bus akap antar kota antar provinsi kelas ekonomi sekitar 30%? Penyesuaian harga bahan bakar minyak bersubsidi yang mempengaruhi kenaikan tarif harga bus akap di Kampung Rambutan ini memang ditanggapi oleh para pengemudi dengan senang karena mereka merasa bahwa aspirasinya ditanggapi oleh pemerintah. Memang sebelumnya lewat konferensi persnya, Kementerian Perhubungan telah menentukan penyesuaian tarif angkutan umum yang berlaku mulai hari ini. Dari penyesuaian tarif ini, Kementerian Perhubungan menentukan tarif bus per kilometer perjalanannya. Penyesuaian tarif angkutan umum akap dan ojol ini merupakan langkah dari Kementerian Perhubungan menanggapi dampak kenaikan BBM bagi sektor transportasi. Kementerian Perhubungan juga telah menyesuaikan biaya jasa angkutan umum antar zona antar provinsi yang dilakukan sesuai zona, meliputi biaya BBM, UMR, dan lainnya. Kemudian tarif atas wilayah 1 Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, tarif batas atas 200 dinaikkan menjadi 207 per penumpang per kilometer. Lalu untuk batas bawah dinaikkan sekitar 128.000 per penumpang per kilometer. Lalu untuk wilayah 2, Kalimantan, Sulawesi, dan Indonesia Timur, untuk tarif atas dinaikkan pemerintah sekitar 227 per penumpang per kilometer, dan untuk tarif batas bawah dinaikkan pemerintah sekitar 142.000 per penumpang per kilometer. Dari informasi di lapangan, bus akap mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Salah satunya yang kami pantau adalah bus asa eksekutif tujuan Jakarta Jember, yang sekarang tarifnya naik menjadi Rp200.000 yang sebelumnya adalah Rp180.000. Melihat angka tarif ini berarti ada kenaikan sekitar Rp20.000. Lalu untuk tarif bus Jakarta Sumedang, saat ini untuk tarifnya masih tetap stabil, dan saat ini saya sudah bersama dengan Baik, terima kasih Rizky Naziah untuk informasi Anda langsung dari Terminal Kampung Rambutan, Jakarta. Baik, kita akan ajak Anda bergabung bersama dengan reporter Metro TV di Surabaya, Jawa Timur, Anwar Fuadi. Iya, Adi, bagaimana tanggapan pengemudi bus akap yang saat ini Anda pantau terkait dengan kenaikan tarif bus akap atau antar kota antar provinsi kelas ekonomi sekitar 30%? Ya, Eva, sebenarnya sebelum Kementerian Perhubungan memutuskan untuk penyesuaian tarif begitu dengan mengatur tarif batas bawah dan juga tarif batas atas spesifik untuk bus angkutan kota antar provinsi atau akap kelas ekonomi di Terminal Purabaya Bungerasi ini, perusahaan otobus sebenarnya sudah melakukan penyesuaian sejak tanggal 3 dan juga tanggal 4 September 2022. Sebenarnya tadi kami juga sempat menanyakan begitu kepada salah seorang kondektor bus tujuan Semarang, dan dikatakan bahwa memang mereka tidak menunggu begitu keputusan dari Kemenhub karena biaya operasional yang mereka keluarkan
langsung naik drastis setelah adanya pengumuman kenaikan bahan bakar minyak atau BBM. Nah, tadi kami sempat memantau memang untuk kenaikan yang diputuskan oleh perusahaan otobus rata-rata memang sama ya untuk kenaikan di kelas ekonomi antar kota, antar provinsi atau akap kenaikannya berkisar antara 20 sampai 30 ribu rupiah. Memang patokan mereka adalah margin biaya operasional mereka yang naik setelah kenaikan harga BBM. Karena komponen untuk ongkos sendiri menurut kondektur dan juga perusahaan otobus yang pertama tentunya adalah bahan bakar minyak. Lalu kemudian biaya operasional kru dan juga biaya tidak langsung lainnya, salah satunya adalah biaya spare part dan juga perawatan bus. Jadi memang mereka sudah terlebih dahulu memutuskan untuk menaikkan harga agar operasional mereka tetap bisa berjalan dengan baik dan juga untuk pelayanan kepada para penumpang ini juga tetap bisa maksimal. Dan terkait dengan adanya pengumuman hari ini, mereka mengatakan bahwa ya memang seharusnya seperti itu karena ini adalah hal yang tidak bisa dihindari lagi, kenaikan tarif angkutan karena BBM merupakan salah satu komponen penting begitu untuk kenaikan ini, Eva. Baik, terima kasih Anwar Fuadi untuk informasi Anda. Pemirsa, kami informasikan kembali, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia telah menetapkan tarif ojek online dan tarif angkutan antar kota antar provinsi atau akap kelas ekonomi. Tadi melalui konferensi pers disampaikan oleh Dirjen Perhubungan Darat Hendro Sugiatno bahwa penyesuaian tarif ini karena adanya kenaikan harga BBM bersubsidi. Rata-rata kenaikan ojek online yakni sekitar 8% dan juga ada penurunan sewa aplikasi ojek online dari sebelumnya 20% jadi 15%, artinya ada penurunan sekitar 5%. Dan untuk tarif bus antar kota antar provinsi atau akap kelas ekonomi juga ada penyesuaian sekitar 30%. Keputusan ini berlaku hari ini, tetapi operator diberikan kesempatan atau diberikan waktu oleh Kementerian Perhubungan untuk melakukan penyesuaian dalam 3 hari atau artinya akan mulai berlaku pada 10 September 2022.